Brasil punya rekor yang sangat kuat melawan Jepang. Dari 14 pertemuan, Brasil menang 11 kali. Jepang baru menang 1 kali, sementara 2 laga lain berakhir imbang. Secara sejarah jaraknya memang jauh. Tapi satu kemenangan Jepang itu penting karena terjadi di pertemuan terakhir. Pada Oktober 2025, Jepang tertinggal 0-2 dari Brasil lalu membalikan keadaan dan menang 3-2. Itu memang laga uji coba, bukan pertandingan sebesar Piala Dunia. Tapi hasil seperti itu tetap memberi konteks. Jepang tahu Brasil bisa dilukai, sementara Brasil punya alasan untuk lebih waspada. Kali ini mereka bertemu di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi pembahasannya bukan cuma soal siapa yang lebih besar secara nama, tapi siapa yang lebih siap menghadapi tekanan fase gugur. Ada 3 hal yang perlu dilihat dari pertandingan ini. Bentuk Brasil setelah fase grup, cara Jepang bisa menyerang celah Brasil, dan kondisi skuad Jepang yang belum sepenuhnya ideal. Brasil lolos sebagai juara grup C. Mereka memulai turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko, lalu mulai menemukan ritme lewat kemenangan 3-0 atas Haiti dan 3-0 atas Skotlandia. Jadi Brasil tidak langsung tampil sempurna sejak laga pertama, tapi terlihat membaik di 2 pertandingan berikutnya. Jepang datang sebagai peringkat kedua grup F. Mereka tidak menjadi juara grup, tetapi lolos tanpa kekalahan. Hasil imbang 2-2 melawan Belanda, kemenangan 4-0 atas Tunisia, dan imbang 1-1 melawan Swedia menunjukkan satu hal. Jepang cukup stabil untuk bertahan di turnamen yang ketat. Dari situ, gambaran awalnya cukup jelas. Brasil punya kualitas individu dan momentum yang mulai naik. Jepang punya organisasi permainan dan kepercayaan diri dari fase grup. Kekuatan Brasil paling mudah dilihat dari lini depan. Vinicius Junior bisa menjadi pembeda, terutama kalau mendapat ruang 1 lawan 1. Dalam situasi seperti itu, ia bisa memaksa bek mundur, membuka ruang untuk pemain lain, atau langsung menciptakan peluang dari akselerasi sendiri. Tapi menghadapi Jepang, Brasil tidak cukup hanya mengandalkan kualitas individu. Mereka juga harus menjaga keseimbangan saat menyerang. Celah terbesar Brasil ada di momen ketika mereka kehilangan bola. Jika bek sayap naik terlalu tinggi dan lini tengah terlambat menutup ruang, Jepang bisa langsung menyerang area yang ditinggalkan. Ini bukan teori yang terlalu rumit. Intinya, Brasil harus memastikan bahwa setiap serangan tetap punya pengaman. Disinilah Jepang bisa membuat pertandingan menjadi tidak nyaman. Mereka tidak perlu mendominasi penguasaan bola untuk menyulitkan Brasil. Dengan pertahanan yang rapat dan perpindahan serangan yang cepat, Jepang bisa menunggu momen ketika Brasil kehilangan bentuk. Kalau bola berhasil direbut di tengah, Jepang bisa langsung mengarahkannya ke ruang kosong di belakang bek sayap atau di antara bek tengah. Gaya seperti ini cocok untuk menghadapi tim yang punya banyak pemain menyerang, tetapi kadang meninggalkan ruang saat sedang menekan. Masalahnya bagi Jepang, mereka tidak datang dengan skuad yang sepenuhnya ideal. Takumi Minamino tidak masuk skuad Piala Dunia 2026 karena cedera. Takefusa Kubo juga sempat cedera dan absen dalam 2 pertandingan. Sampai menjelang laga ini, belum ada kepastian apakah Kubo sudah cukup pulih untuk tampil di babak 32 besar. Ini penting karena peluang Jepang melawan Brasil kemungkinan tidak akan banyak. Kalau mereka ingin mengandalkan serangan cepat, keputusan di momen akhir harus sangat bersih. Jepang membutuhkan pemain yang bisa menerima bola di bawah tekanan, memilih umpan yang tepat, dan tidak membuang peluang ketika ruang terbuka. Jika Kubo belum bisa tampil, Jepang harus menemukan cara lain untuk membawa bola keluar dari tekanan Brasil. Di sini, Ritsudoan bisa jadi figur penting karena ia cukup nyaman menerima bola di area sempit dan cepat mengambil keputusan. Nama lain yang perlu diperhatikan adalah Daizen Maeda. Ia bukan tipe pemain yang harus banyak menyentuh bola, tapi kecepatan dan kerja kerasnya bisa sangat berguna saat Jepang menyerang ruang kosong di belakang pertahanan Brasil. Sementara Ueda atau Nakamura bisa menjadi opsi tambahan, terutama jika Jepang butuh penyelesaian akhir atau ancaman dari sisi sayap. Dengan kondisi seperti itu, Jepang tidak harus menciptakan banyak peluang, tetapi mereka harus efisien. 2 atau 3 momen bagus bisa cukup untuk mengubah arah pertandingan, asal eksekusinya tepat. Dari sisi Brasil, tugas paling penting adalah membuat serangan tetap bervariasi. Jika Jepang menutup Vinicius dengan bantuan ganda, Brasil tidak boleh berhenti di sisi itu. Bola harus bisa dipindahkan ke tengah atau sisi lain agar pertahanan Jepang terus bergeser. Ini akan menguji kesabaran Brasil. Mereka mungkin akan lebih banyak memegang bola, tetapi penguasaan bola tidak berarti banyak kalau serangannya mudah dibaca. Jepang akan mencoba membuat Brasil bermain ke area yang mereka inginkan, lalu menunggu kesalahan kecil. Brasil juga harus berhati-hati dalam menentukan tempo. Kalau mereka terlalu cepat memaksakan umpan, Jepang bisa mendapat situasi serangan balik yang mereka cari. Kalau mereka terlalu lambat, Jepang punya waktu untuk membentuk
pertahanan yang rapat. Jadi kunci Brasil bukan hanya menyerang, tapi menyerang dengan kontrol. Mereka harus tahu kapan mempercepat permainan, kapan memindahkan bola, dan kapan menjaga bentuk agar tidak mudah dihukum saat kehilangan bola. Sementara itu, Jepang tidak boleh terlalu pasif. Bertahan terlalu dalam selama 90 menit melawan Brasil sangat berisiko. Tekanan akan terus datang dan satu kesalahan kecil bisa langsung menjadi peluang. Jepang tetap harus berani keluar pada momen yang tepat agar Brasil tidak merasa terlalu nyaman menguasai pertandingan. Skenario pertandingan kemungkinan akan bergerak dari pola ini. Brasil lebih banyak memegang bola, Jepang menjaga bentuk dan mencari serangan cepat. Jika Brasil mencetak gol lebih dulu, pertandingan bisa lebih terbuka dan ruang untuk Vinicius semakin besar. Tapi jika Jepang bisa menahan skor cukup lama, tekanan akan mulai berpindah ke Brasil. Di fase gugur, tekanan seperti itu bisa berpengaruh besar. Tim favorit biasanya tidak hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan ekspektasi. Semakin lama pertandingan berjalan tanpa gol, semakin besar dorongan untuk mengambil risiko. Dari semua faktor, Brasil tetap lebih layak diunggulkan. Mereka punya kualitas individu yang lebih tinggi, pengalaman lebih besar, dan performa yang mulai membaik setelah laga pertama. Namun Jepang punya cukup disiplin dan kecepatan untuk membuat pertandingan ini tidak sesederhana angka rekor pertemuan. Pertandingan ini akan banyak ditentukan oleh dua hal, keseimbangan Brasil saat menyerang dan efisiensi Jepang saat mendapat kesempatan. Jika Brasil bisa memberi ruang yang tepat untuk Vinicius, menjaga bentuk ketika kehilangan bola, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, mereka punya peluang besar untuk lolos. Tapi jika Jepang mampu menahan Brasil, memaksa mereka frustrasi, lalu menemukan satu atau dua serangan balik bersih, pertandingan ini bisa menjadi jauh lebih rumit dari perkiraan. Brasil datang dengan sejarah yang sangat kuat. Jepang datang dengan peringatan terbaru bahwa sejarah tidak selalu menentukan satu pertandingan. Jadi sekarang tinggal kita lihat, Brasil bisa mengembalikan dominasi lamanya, atau Jepang kembali membuat fase gugur ini menghadirkan kejutan? Tulis prediksi kalian di komentar. Brasil lolos dengan kualitas individunya, atau Jepang bisa membuat pertandingan ini berubah menjadi laga yang berbahaya?